Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu sekarang. Ya, sambil goyang-goyang tangannya bilang damai sejahtera bagimu. Ke gereja mesti sukacita Bapak Ibu. Dari tadi beberapa orang lagi ngelamun dan murung-murung. Ada dua pengajaran yang muncul di Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Yang pertama tentang membuat orang melakukan dosa, sengaja membuat orang jatuh dalam dosa. Dan yang kedua berbicara tentang melepaskan pengampunan. Dua hal ini saya akan bagi untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengenai membuat orang berbuat dosa. Tolong lihat ayat 1 pasal 17. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yang pertama Bapak Ibu, godaan itu selalu ada. Dan Tuhan Yesus fokus pada situasi dan keadaan. Satu, karena bicara soal tidak mungkin, tidak ada hal yang menyebabkan. Tidak bicara soal orang, tapi juga bicara soal yang pertama, situasi dan keadaan yang menyebabkan saudara dan saya tergoda untuk melakukan dosa. Ini yang pertama. Tapi juga yang kedua, disebabkan oleh omongan, perbuatan, teladan, dorongan, hasutan dari orang lain hingga orang itu jatuh dalam dosa. Jadi penyebab dosa bisa disebabkan oleh suasana dan keadaan, itu bicara juga soal keinginan, juga disebabkan oleh faktor yang lain, yaitu dorongan orang lain atau orang lain yang terlibat membawa saudara dan saya jatuh dalam dosa. Sekarang mari lebih jauh supaya tidak salah kaprah, karena banyak orang melalaikan ayat yang kedua. Ada kalimat terakhir, tolong lihat. Dilemparkan ke dalam laut daripada menyebabkan, ini dia, salah satu dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Orang-orang kecil ini bisa mungkin berarti usianya, kecil juga bisa bicara soal status sosial ekonominya, kecil juga bisa bicara soal imannya, kecil juga bicara soal komunitas yang kecil, kecil bicara soal mereka yang tak berdaya. Dengarkan Bapak Ibu, orang yang mudah tergoda hasutan untuk berbuat dosa adalah mereka yang kecil, berarti mereka yang tidak paham, imannya belum mumpuni, dia belum mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang-orang inilah yang dimaksud. Maka salah jika beberapa orang Kristen membaca teks ini bilang begini, saya tergoda karena dia yang hasut. Sementara dia sudah tahu bahwa itu salah. Ayat ini tidak termasuk. Jangan cuci tangan, dengarkan ulang. Bahwa kategori lebih baik orang celakalah jika ada yang menyesatkan, itu mau bicara pada orang-orang yang disesatkan karena status kelemahan mereka, tidak bisa membedakan mana baik dan jahat. Mungkin secara komunitas, sosial, ekonomi dia digoda oleh keinginan tertentu karena uang, dia tinggalkan Kristus dan lain sebagainya. Itu bicara soal excuse yang diizinkan, orang-orang itu mengalaminya. Tapi untuk engkau dan aku yang paham tentang kebenaran, ayat 1 dan 2 tidak termasuk. Jadi kalau ada yang bilang tergoda saya, maka orang yang menggoda saya harus dihukum. Tapi engkau tahu bahwa godaan itu salah, saudara tidak termasuk pada ayat 1 dan 2 itu, kategori 2. Maka engkaulah yang harus bertanggung jawab pada dosa itu dan bukan orang yang menyesatkan. Karena ternyata kategori yang tersesat adalah mereka yang kecil. Mudah-mudahan Bapak Ibu tangkap maksudnya. Ini hal yang pertama, bagian penting di bagian 1 ini. Yang kedua di bagian 1 ini mau bicara soal ada hukuman yang tak terampuni
bagi siapapun yang menyesatkan golongan kecil itu. Mereka yang belum dewasa iman, mereka yang belum bijak menjalani perjalanan hidup, lalu diucapkanlah kata-kata atau perbuatan atau teladan yang menggiring mereka jatuh dalam dosa. Sangat geram. Saya membayangkan kegeraman Tuhan Yesus ketika mengucapkan itu. Lebih baik baginya. Aku membayangkan kira-kira katanya begitu. Emosi, lebih baik ikat di leher, kasih guling di situ. Masuk tenggelam karena mati-mati. Mungkin begitu. Jadi mau bicara soal betapa Tuhan geram terhadap orang-orang kecil ini yang disesatkan. Tuhan geram pada mereka yang menyesatkan orang itu. Jadi istilah mengikatkan dengan batu gilingan, jadi di atas gunung, diikat dia di batu, kasih giling itu batu, tang masuk dia dalam laut. Itu bicara soal apa? Penghukuman yang tidak dapat diampuni lagi. Kepada siapakah emosi ini disampaikan? Kepada engkau dan aku yang sangat mengerti kebenaran dan dengan sengaja menyesatkan mereka yang lemah. Itu pengertian ini. Saya kira ini bagian penting yang pertama. Yang kedua, tentang pengampunan. Tidak salah jika kemudian ayat 2 dan 3 ini disambung. Lalu si penyesat itu kemudian menyesali kesalahannya. Atau bukan hanya si penyesat, orang itu kemudian dengan sengaja buat salah, tiba-tiba menyesali kesalahannya dan minta ampun. Alkitab bilang begini, dia harus diampuni. Bahkan kalaupun dia membuat kesalahan berulang selama 7 kali dan dia datang minta ampun 7 kali, di kondisi itu pun orang Kristen diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni. Apa maksud 7 kali? Coba tolong lihat dong ayat 8. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kenapa muncul angka 7? Tolong buka Kejadian 4 ayat 24. Kejadian 4 ayat 24. Sudah dapat? Kita bacakan sama-sama. 2, 3. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. 77 kali lipat. Kata 7 muncul pertama kali soal kegiatan berulang itu ada di Kejadian pasal 4 ayat 24. Ketika bicara soal Kain dan dihubungkan dengan Lamek, ada juga tentang Matius 18 ayat 21 sampai 35, 70 kali 7 kali. Itu juga. Nah, itu muncul pertama kali istilah ini di Kejadian 4 ayat 24. Bicara soal apa? Bukan soal angka. Bukan soal 7 kali dia datang bikin dosa, 7 kali dia minta ampun. Bukan bicara angka. Tapi 7 itu bicara soal berulang-ulang dilakukan dengan kadar yang sangat berkualitas. Dengarkan, kesalahannya sangat berkualitas. Jadi betul-betul bukan kuantitas atau jumlah, tapi bicara soal mutu kesalahannya perfect banget. Sempurna kali dia bikin salah, maka sesempurna itulah kita mengampuni. Itu menarik. Jadi kata 7 tidak bicara soal berapa kali, tapi 7 bicara soal kesempurnaan kesalahan harus dibalas dengan kesempurnaan untuk mengampuni. Ini yang pertama untuk poin yang kedua. Yang kedua, pada poin yang kedua, kan tadi ada 2 bagian besar toh, tentang penyesatan dan pengampunan. Nah, soal pengampunan, hal kedua mau bilang begini. Tolong lihat dong ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Oke, lihat ayat yang keempat juga. Ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini juga sangat luput. Biasanya luput dari bacaan kita.
Orang cuma bilang pokoknya tugas kita adalah mengampuni mereka yang sudah berbuat salah. Koma, ada keterangan loh. Siapakah mereka yang berbuat salah yang harus diampuni? Mereka yang datang menyesal dan minta ampun. Tah? Banyak orang cuma bilang, oh pokoknya tugas kita mengampuni orang yang bersalah, minta maaf. Kalau baca ayat 2 dan 3 ada kategori. Tidak semua orang yang bikin salah diampuni. Orang yang mendapatkan pengampunan adalah mereka yang menyesal dan minta ampun. Kita nggak baca ayat ini dengan teliti. Ternyata kategori melepaskan pengampunan adalah mereka yang menyesal dan minta ampun. Terus yang tidak menyesal dan tidak minta ampun nggak ada dalam teks. Saya nggak tahu perintahnya ada apa enggak itu. Apakah harus juga mengampuni mereka yang menyesal dan minta ampun? Tunggu dulu. Kita tidak harus tambah-tambah ayatnya. Yang pasti teks ini bilang, yang datang menyesal dan minta ampun, orang ini harus diampuni. Oke, ini catatan kedua di poin kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya terkejut baca ayat yang kelima. Dan buka ulang teks asli dan cari tahu, jangan-jangan pemenggalannya salah per pasal, jangan-jangan topiknya sudah berbeda. Kenapa? Tuhan Yesus perintahkan mengampuni, tiba-tiba mereka ngomong tambahkanlah iman kami. Tidak ada hubungannya. Dapat nggak? Aneh kan? Pokoknya ampunilah kesalahan mereka, tiba-tiba muncul tambahkanlah iman kami. Nggak ada hubungannya. Harusnya mungkin Tuhan mampukan kami untuk dapat melepaskan pengampunan. Enggak, tapi bilang tambahkanlah iman kami. Apa maksudnya? Ada dua makna. Soal mengukur iman saudara dan saya bukan cuma soal haleluya puji Tuhan, rajin baca Alkitab, penyembahanmu luar biasa. Ternyata kadar iman saya dan saudara terukur pada kemampuan engkau dan aku melepaskan pengampunan. Ngeri enggak? Lihat ayat 9. Ayat yang kelima, rasul-rasul bilang soal pengampunan Tuhan Yesus ajarkan langsung, Tuhan tambahkanlah iman kami. Saya akan bilang ini, oh WTEP berat ini, tambahkan kesian tapi iman. Apa maksudnya? Kadar imanmu ditentukan dari kemampuanmu melepaskan pengampunan. Keren banget loh ayat ini. Jangan bicara soal aku punya iman luar biasa tapi engkau gagal mengampuni, tetet, coret. Enggak, karena parameter keimanan saudara terukur dari kemampuan engkau dan aku melepaskan pengampunan. Lalu ayat yang ke-6, jika imanmu sekecil biji sesawi, untuk pindahkan pohon itu ke laut, mau bicara soal apa? Tidak mudah ternyata. Bicara soal pengampunan itu barang yang tidak mudah. Sudah kasih ampun, masih dibuat, tapi harus melakukannya. Itu bukan hal yang mudah. Ayat yang ke-6 mau bicara soal sangat sulit. Bagaikan iman kecil yang memindahkan pohon. Dan kalau hari ini saudara keluar di parkiran ada pohon enggak? Dan kau belum bisa memindahkan pohon itu ke jalan raya, itu mau bicara tentang hal yang sangat luar biasa makna. Itu bukan perkara gampang melepaskan pengampunan. Pengampunan bukan perkara gampang. Yesus sendiri bilang, ya tidak mudah untuk melepaskan pengampunan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya agak grogi karena Bapak Ibu menatap saya begini dari mimbar dengan tegang. Tolong senyum dikit dong, ya itu lebih enak supaya
Apa karena saya terlambat tadi ya Bapak Ibu? MT Haryono macet, saya nggak tahu tuh macet banget tadi. Saya sudah sampai di mana? Oh, belum sampai di mana-mana. Bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, siapakah orang kecil yang dimaksud? Saya fokus pada anak-anak yang sulit membedakan mana baik dan benar. Siapakah yang kecil yang dimaksud, yang disesatkan? Mereka yang barangkali imannya baru bertumbuh pada pengenalan pada Yesus Kristus. Siapakah mereka yang kecil yang dimaksud? Mereka yang mungkin terhimpit secara finansial, dan oleh karena godaan kebutuhan itu mereka melakukan dosa. Maka siapapun yang dengan sengaja membuka peluang kelompok ini jatuh dalam dosa, dengarkan Bapak Ibu, Tuhan marah sekali. Ikatkan dia dengan batu giling, gilingkan batu itu sampai dia terbenam di laut. Maka saya kira aplikasi pertama mau ditujukan kepada mama papa yang punya anak-anak, paling tidak yang belum sidi, yang belum bisa membedakan baik dan benar. Oh, hati-hati, teladan saudara sangat menentukan agar mereka yang kecil ini jangan jatuh dalam dosa. Kalau dengan sengaja kita membuka peluang ini, Tuhan amat marah. Saya kasih tahu bahwa penting sekali. Satu kali mau pergi ke gereja, kamar mandi cuma satu, gantian kamar mandi, itu terjadi. Lalu si Alo, tahu ada nama Alo di sini? Enggak toh? Ungke saja, si Ungke, saya punya mama Sangir soalnya. Pergi ke sekolah minggu, temanya adalah mengenal Tuhan Yesus. IMPA, pelayan PA mengajarkan tentang Yesus. Lalu bicara soal Yesus lahir, kemudian hidup, mati, lalu bangkit lagi. Terakhir ada pertanyaan, siapa yang tahu kalau begitu setelah zaman sekarang di manakah Tuhan Yesus tinggal dan berada? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Ya, mana? Surga, semua angkat tangan. Surga, Firdaus, semua. Kecuali Ungke, dia bapak diam, masih tunduk-tunduk begini. Ungke, bang, langsung bangka dia. Di mana sekarang Tuhan Yesus berada? Dia tunduk karena dia punya jawaban berbeda, tapi dia takut ungkapkan. Saya tidak sama dengan teman-teman. Oh, tidak apa-apa. Di mana? Nanti kakak marah lah kita bilang. Ya, tidak bilang Jo. Di mana Tuhan Yesus berada? Tadi pagi sih di kamar mandi. Tuhan kaget luar biasa. Kok bisa begitu? Iya, tadi waktu Pak mandi lama sekali, ketok-ketok, woi cepat kalau Tuhan pelama sekali ngana di kamar mandi laki-laki. DP mama bilang Tuhan, kepolosan loh. Hal sederhana, jika engkau tidak menciptakan suasana yang benar, orang anak-anak yang kecil itu mengenal kebenaran, saya duga teks ini masuk di ayat 1 dan 2. Penting Bapak Ibu, teladan. Bagaimana mungkin bawa mereka ke IMPA kalau kita sendiri malas beribadah? Bapak-bapak kurang ke persekutuan kaum bapak. Tapi di sini setahu saya rajin sekali ya. Di PKB kan persekutuan, hanya Tuhan yang tahu benar atau tidak. Oh, penting, tidak mungkin jadi teladan yang tepat. Pada orang-orang seperti inilah murka Tuhan ditujukan. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu
Yang sampai sekarang masih baku feyem, kong nanti tunggu Desember. Sorry, ada yang tahu baku feyem? Baku marah. Nanti tunggu bulan Desember baru melepaskan pengampunan. Saya yakin pun tidak ada di sini. Di sini Bukit Benuas pemaaf. Walaupun saya tahu hanya Tuhan paling tahu. Oh, saya curiga ada sesuatu ini. Tapi saya mau katakan begini kepada saudara. Jika orang menyakitimu dan engkau membawanya cukup lama, engkau sedang menampung sampah dan dia menang 2 kali. Dia menyakiti hatimu dan engkau membuat tidak sejahtera untuk tunggu sampai bulan Desember. Saudara yang sulit melepaskan pengampunan adalah saudara yang kemudian mengalami kekalahan 2 kali, yaitu saudara yang menyiksa diri pada kondisi yang tidak memenangkan diri. Maka poin kedua mau bilang begini, soal pengampunan bukan soal untuk orang lain, tapi soal pengampunan adalah soal damai sejahtera untukku dan bukan untuk dia. Bebaskan diri saudara dari raksa sakit dan kepahitan dengan cara melepaskan pengampunan. Maka ada pertanyaan tadi, kalau orang itu tidak minta ampun, kita dilonggarkan untuk tidak perlu mengampuni? Ya, karena teks bilang begitu, mungkin. Tapi saya mau bilang, dia tidak boleh mengambil damai sejahtera. Maka walaupun dia tidak datang minta ampun dan mengaku salah, lepaskanlah pengampunan. Di saat itu saudara mengalami kemenangan. Amin. Aminnya pelan. Engkau bermasalah tentang ini? Amin. Kayak gitu. Paling banyak bikin kesalahan di rumah siapa? Saya tidak mau bilang suami atau istri, tapi yang paling banyak mengingat kesalahan di rumah. Nah, bukan saya yang jawab, Bapak Ibu. So berdamai, so selesai masalah. Kau tiba, enggak, yang 5 tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Itu persoalan besar. Sedang membawa sampah, lalu iblis menabuh gendang, kong dorang berperang ulang. Sulit. Bapak Ibu tahu, dari sekian banyak yang mampu dilakukan Tuhan, mohon maaf ya, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak bermaksud merendahkan kuasa Tuhan, tapi saya mau bilang begini, dari sekian banyak maha-mahanya Tuhan, maha pengampun, maha pengasih, dari sekian banyak yang bisa Tuhan lakukan, berbanyak-banyak yang tak terkatakan itu, ada satu hal, mohon maaf, yang Tuhanmu dan Tuhanku tidak bisa bikin. Keren nggak kalau kalimat ini? Ini termasuk merendahkan Tuhan ya di mimbar ini, tapi maknanya luar biasa. Dari segala hal yang Tuhan bisa bikin, dari segala hal tak terbatas yang Tuhanmu dan Tuhanku bikin, ada satu Almighty God yang tidak bisa bikin. Tolong buka Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Ini khotbah untuk ibadah nuansa muda bagaimana nih? Berapa menit? Yesaya 43 ayat 25. Dapat? Kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 25. 2, 3. Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Oh rombongan dari Samarinda sudah tiba, puji Tuhan, dengan selamat untuk pembinaan Madya Pendeta. Tuhan Yesus baik. Saya mau lanjutkan khotbahku mereka hai dari Bapak Ibu. Saya bilang begini, Tuhan tidak mengingat dosa-dosa saudara.
Maka cara saudara mengucap syukur untuk tiap pengampunan adalah untuk belajar juga melepaskan pengampunan. Saya sudah mau tutup. Ada seorang muda, seorang ibu datang, masih ibu-ibu, masih muda, masih senang bakar lota. Bapak Ibu tahu bakar lota? Bicara sembarang dan membuat sakit hati. Tapi kali ini dia yang dapat sesuatu hingga dia sakit hati. Dan dia bilang begini, "Guru, mengapa saya sulit untuk melepaskan pengampunan?" Dia bilang begitu. Padahal aku ampuni kamu, tapi kayak masih ada yang mengganjal. Saudara pernah mengalaminya? Lalu ada orang gini, maafkan dan lupakan. Saya nggak setuju. Maafkan dan lupakan itu saya nggak setuju. Saya setuju yang pertama, maafkan atau ampuni. Jadi datang, kenapa masih kayak terganggu sekali? Lalu sang guru bijak itu mengatakan, di sini ada palu, di sini ada paku. Di depan itu ada pagar dari kayu mati. Ada pagar dari kayu mati. Ada 3 paku, di sini palu. Coba engkau masukkan paku di kayu mati pagar itu. Jadi pagar itu dari kayu mati. Dia bikin. Sudah guru, apa jawabannya? Coba ambil pengait sisi lain dari paku itu. Jadi ini DP palu, ini DP pengait begini. Silakan buka. Lepaskan paku itu. Lepaskan. Dia berusaha, perempuan kan berusaha sekuat tenaga, tapi berhasil. Guru berhasil. Coba, sangat tidak mudah kan? Engkau cabut, tapi berhasil. Demikianlah pengampunan. Engkau harus mengupayakannya. Tapi lihat, bagaimanapun meninggalkan tanda. Kalaupun engkau telah mengampuni, acap kali itu masih menyisakan luka. Lalu bagaimana supaya tidak menyisakan luka? Guru itu berkata, andai kata kita bisa mempraktekannya, tidak mudah, karena itu harus dilakukan pada pohon hidup. Hayalkanlah bahwa engkau membuat lubang pada pohon hidup dan memakunya. Lalu coba kau cabut, pasti menyisakan tanda. Tapi tunggulah beberapa bulan, tunggulah beberapa bulan lagi. Di saat engkau cabut, pohon hidup itu akan mengeluarkan getah. Getah itu perlahan akan mengeras. Suatu saat, di beberapa bulan, engkau tidak lagi menemukan lubang yang persis sama. Kemungkinan sangat samar atau berbentuk seakan alamiah, walaupun itu sebuah luka. Engkau bukan pohon mati kan? Engkau adalah hidup. Getah itu adalah cara Tuhan untuk memproteksimu dari sakit hati lewat kasih yang melimpah. Guru itu katakan begini, lepaskan pengampunan, tapi akan tetap meninggalkan luka. Engkau harus meminta pada Tuhan menganugerahkan getah berlimpah, yaitu kasih yang akan menutup segala sesuatu, sehingga situasi kepahitan dan akar pahit itu seakan tak terlihat lagi. Guru, tapi kan masih ada tanda walaupun samar. Guru bijak itu berkata, ya, tanda itu tetap ada untuk mengingatkanmu supaya berhati-hati dan tidak terluka lagi. Kalau masih rasa sasadiki di sini, getahnya sudah cukup. Barangkali itu cara Tuhan mengingatkan agar engkau dan aku berhati-hati agar tidak terluka lagi. Bagaimanapun saya mau tutup, selamat melepaskan pengampunan.
walaupun berat. Pengampunan bukan soal rasa, soal perintah. Pengampunan bukan soal rasa, tapi soal kadar iman. Engkau yang mengampuni adalah engkau yang taat pada perintah. Engkau yang mengampuni adalah engkau yang memiliki iman yang sungguh kepada Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.